Kita berdoa lalu kita teruskan semua. Bapa di surga, berkati jam selanjutnya, berkati konklusi akan kami ambil, dan berkati tanya jawab yang sudah disiapkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saya mengatakan Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan jalan ini dimulai daripada Dia, kembali kepada Dia. Ini jalan satu-satunya yang sah, karena dimulai dari atas ke bawah. Lalu setelah menggenapi keselamatan yang dimenangkan, dia pergi lagi. Dia harus menembusi hambatan dari iblis, karena dia pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Dan the way is broken, the broken through. Dan ini adalah sesuatu jalan yang benar dan baru, melewati tidak itu pergi. Kedua, Yesus ada kebenaran. Semua nabi mengambil kebenaran Dia untuk dinubuatkan. Yesus ada firman itu sendiri. Dia tidak perlu pinjam kebenaran dari siapa. Dia tidak perlu wahyui oleh kebenaran siapa. Dia sendiri ada kebenaran, dan dia lebih dari segala nabi. Nabi memberitakan firman. Dia ada firman itu sendiri yang datang memberitakan tentang Dia kepada kita. Sebelum Dia datang, Dia pernah pakai nabi-nabi. Sesudah pergi, Dia pakai rasul-rasul. Dan waktu Dia di dunia, Dia sendiri melampaui nabi, Dia sendiri melampaui rasul, karena Dia adalah kebenaran yang diwahyukan kepada nabi untuk bernubuat, kebenaran yang diwahyukan kepada rasul untuk memberikan penjelasan. Dia ada kebenaran itu. Ketiga, Dia adalah hidup. Para nabi semua mati, para rasul akhirnya juga semua mati, para pendiri agama semua mati. Tapi Kristus bukan saja adalah hidup, bukan adalah sumber hidup, bukan saja adalah pencipta hidup. Di dalam Alkitab satu kali memakai, Dia penghulu hidup. Semua penghulu hidup. The master of life, the master of all lives, the master who give lives to all, and master who already overcome death and resurrected from the death, and He control the life itself. Saudara-saudara, Yesus adalah hidup. Dia adalah jalan, Dia ada kebenaran, Dia adalah hidup. Dia ada jalan itu, Dia adalah kebenaran itu, dan Dia adalah hidup. Sekarang saya mengambil satu konklusi yang sangat penting sekali pada waktu umat manusia di dunia ini. Sekarang saya menggambar peta dunia. Di sini adalah Amerika, Kanada, Amerika, Meksiko. Sini adalah Amerika Selatan. Ini adalah Eropa. Ini adalah Afrika. Ini adalah Arabia, India, Alaska, Korea, Tiongkok, Vietnam, Burma, Malaysia, Singapura, Indonesia, Kalimantan. Ini adalah Sulawesi. Ini adalah Papua, Australia. Ini Jepang, ini Taiwan, ini Hainan Tao, ini Filipina, ini Madagaskar, ini Kriti, ini adalah Sri Lanka. Kalau saya bagi dunia ini menjadi dunia barat, dunia utara, dunia timur, dunia selatan, maka semua agama terjadi hanya di satu benua. Orang Asia jangan menghina diri. Orang Asia satu-satunya bangsa, satu-satunya benua yang menghasilkan sebuah agama yang paling besar. Tak ada benua lain yang bisa menghasilkan satu agama yang bermutu tinggi, satu pun tidak. Agama India di timur, agama Buddha di timur, Konghucu di timur, Taoisme di timur, Shintoisto di timur, agama Yahudi di timur, agama Islam di timur. Semua agama yang paling penting dari timur. Selain dari agama apa yang saya sebut tadi, adakah agama apa yang penting? Romawi ambil agama dari Greka. Greka ambil agamanya daripada Timur Tengah. Maka yang disebut Astoret akhirnya menjadi itu namanya Abrodites.
Abratites ke Romawi menjadi namanya Venus. Yang disebut dewa-dewa di sini satu-satu berubah menjadi dewa Greka, diadopsi oleh orang-orang mitologi daripada Romawi. Saya baru ketemu seorang di Hong Kong. Saya mengatakan, "Where are you from?" Dia mengatakan, "I'm from Norway." Saya langsung mengatakan, Ibsen, Edward Grieg. Saya bicara tentang musikus, tentang dramatis, semua orang yang penting-penting begitu. Oh, dia senang sekali. Lalu saya tanya, "What religion are you? Are you Lutheran?" Karena setelah Martin Luther mengatakan reformasi, orang-orang Skandinavia kebanyakan menjadi anggota gereja Lutheran. I'm not Lutheran. I believe in another God. Saya mengatakan, "What do you mean? Another God?" I believe in very ancient Norwegian God. Langsung menjawab, "You believe in the God of Vikings?" Oh yes. Vikings adalah pembajak laut yang sangat ganas, berani, dan mempunyai kuasa militer yang menjajah dan menguasai seluruh itu laut utara di Eropa. Orang Norwegia. Sebelum Yesus Kristus dikabarkan ke situ, mereka pembunuh, pemotong kepala, dan pengalir darah umat manusia. Sekarang masih ada orang agama seperti itu. Agama daripada orang-orang di Norwegia, Vikings, sama Skandinavia, itu semua agama yang liar sekali. Akhirnya setelah Injil kabar ke situ, baru mereka sekarang menjadi negara yang paling beradab, pendidikan paling tinggi, ekonomi paling kuat, saudara-saudara. Sedangkan agama-agama Katolik dari Kristen, agama Protestan dari Kristen, nah agama-agama liberal juga aslinya Kristen. Perkembangan begitu besar. Dan di Asia ini Konghucu merajalela, di Tiongkok, Korea Utara, Jepang. Dan Taoisme mempengaruhi orang Tionghoa di pedesaan dan pegunungan. Taoisme itu mempengaruhi Tiongkok dan dunia dalam pelajaran segala akademik. Sekarang Hinduisme mempengaruhi Indonesia yang berada di tempat Bali seperti Tengger dan kota-kota di Jawa Timur Utara yang di gunung-gunung itu. Sedangkan Hinduisme mempengaruhi akan seluruh India dan mempengaruhi sebagian daripada tempat-tempat yang lain di timur di sini. Ini agama yang paling penting, semua dari Asia. Lalu saya mau tanya, di dalam agama mau cari apa? Mau cari jalan. Jalan kemana? Ke Tuhan, ke dunia akhirat, ke surga, kepada Allah. Baik semua agama yang agung mencari jalan. Jadi mereka penting apa? Cara, metode. Bagaimana hidup baik, bagaimana hidup diberkati, bagaimana hidup mempunyai moral yang tinggi. Pokoknya jalan. Bagaimana yang dibaca, yang dimengerti itu. How can I, where can I go? What is method to change my life? Bagaimana mendapat bahagia? Ini jalan. Sedangkan Eropa khususnya di Greka, mereka mau menemukan apa? Menemukan kebenaran. Yang benar yang mana? Cara pikir bagaimana? Maka untuk mencari jalan, mereka menemukan agama. Untuk mencari kebenaran, mereka menemukan filsafat. Di dalam filsafat yang dipelajari ada logika, logos, logika, logic, reasoning, cara. Dan di agama yang dipentingkan adalah iman, adalah kelakuan. Bagaimana saya percaya, bagaimana berbuat segala sesuatu, kelakuan supaya berkenan Allahku, iman yang bagaimana mendalam, kelakuan bagaimana dilaksanakan supaya saya diperkenan. Ini agama. Lalu saya bagaimana belajar, bagaimana memikir supaya mendapatkan logika, tapi kebenaran yang paling jitu. Ini adalah cara memakai pikiran. Sehingga engkau melihat di Asia seluruh agama mementingkan hati. Di dalam Eropa seluruh kebudayaan mementingkan otak. Di sini dua jalan manusia. Satu pakai otak itu Eropa. Satu pakai hati itu Asia. Orang Asia cari jalan, menemukan agama, bicara tentang iman dan perasaan. Orang Eropa pakai otak,
akhirnya menemukan logika, perdebatan, dan pengetahuan rasio. Di dalam manusia yang dibagi sebagai yang mementingkan hati, ini akhirnya diperkembang menjadi agama yang moral, perasaan, dan segala budi dan segala jasa. Saya berbuat jasa, saya berbuat baik, saya berbudi, saya akan balas oleh surga semua jasa yang baik, dibalas dengan kebajikan, diberkati. Ini one way of seeking afterward tentang Tuhan. Yang lain mengatakan saya akan mencari pengetahuan, saya akan berdebat, saya akan berlogika, saya akan mempunyai cara-cara rasional, cara-cara untuk induksi, deduksi, untuk menemukan pengetahuan agar mendapatkan filsafat dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu sebab orang Asia kirim muridnya ke barat belajar ini. Belajar ilmu, belajar filsafat. Orang barat ke timur belajar bertapa, belajar bagaimana moral, belajar bagaimana bermeditasi. Jadi Asia adalah benua tentang jalan. Eropa adalah benua mengenai kebenaran. Lalu Yesus Kristus datang di mana? Di tengah sini. Yesus berada di tengah-tengah Asia, Eropa, tengah-tengah timur dan barat. Maka pada waktu Yesus mengatakan, I am the way, dia mengatakan kepada Asia, kamu cari apa? Kamu cari jalannya. Di mana jalanmu? Akulah jalan. Yesus mengatakan, I am the truth. Dia bicara kepada Eropa. Engkau cari logika, cari filsafat, cari segala macam rasionalisasi di dalam ilmu, apa saya engkau selidiki. Akulah kebenaran. Yesus adalah jalan untuk orang Asia di dalam agama yang tidak mendapatkan jalan sesungguhnya. Yesus adalah kebenaran, bukan saja mengenai alam semesta yang dicipta, lebih mengenai kebenaran bagaimana hidup sebagai penguasa alam semesta yang tidak ada dan tidak ditemukan oleh semua rasio. Saudara-saudara, sekarang Eropa merosot sekali di dalam hidup beragama. Eropa juga merosot di dalam mempertahankan rasio yang mengerti kebenaran. Mereka menemukan segala pengetahuan akhirnya untuk menjadi sesuatu alat komoditas untuk cari uang. Nah, moral sudah ditinggalkan, iman ditinggalkan, ortodoksi ditinggalkan. Yang diterima itu adalah semua yang disebut sebagai liberalisme, yang kurang kepercayaan, kurang ortodoks, sehingga ini dua hilang. Dan Yesus berkata, I am the way, I am the truth. Tadi tambah dengan apa? I am apa? The life. Akulah jalan, akulah kebenaran. Dan Yesus tambah lagi, aku apa? Aku adalah hidup. Engkau yang cari jalan, semua mati di tengah jalan. Engkau yang mencari kebenaran, engkau mati sebelum mengerti kebenaran sebaliknya. Tapi aku adalah hidup. Aku satu-satunya yang sudah pernah mati dan bangkit lagi. Di dalam agama semua pendirimu itu di kuburan. Di dalam aku bangkit pula daripada orang mati. Di dalam kebenaran yang engkau nemukan semua tidak menolong engkau. Kenapa akademik makin tinggi, moral makin rendah? Mengapa orang sekolah teologi makin tinggi, imannya makin kurang? Mengapa orang makin pintar, penginjilan makin tidak dijalankan? Mengapa gereja makin banyak uang mendirikan sekolah-sekolah yang tinggi, tapi iman merosot, penginjilan tidak berjalan? Kenapa? Seolah-olah ada ketegangan dan ada permusuhan di antara iman dan pengetahuan. Ada permusuhan di antara iman yang sejati dengan pengertian yang salah, sehingga dunia ini tak pernah seimbang. Tetapi Yesus Kristus memberikan solusi yang terakhir. I am the way which you are seeking after. I'm the truth you are thinking after. And I'm the life which in you religion and you philosophy you never obtain. Filsafat tidak bawa manusia kepada hidup yang bahagia. Agama juga tidak membawa manusia kepada sumber hidup yang Tuhan Allah sendiri. Karena dua-duanya akhirnya mati, dikuburkan,
akhirnya binasa. Dan Yesus adalah satu-satunya yang membicarakan, I am the way, I am the truth, and I am the life, untuk memberikan solusi dan jawaban yang tertinggi untuk seluruh manusia. No one come to the Father but by me. Tidak ada seorang pun di antara engkau yang bisa kembali kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Saudara-saudara, kesimpulan dari seluruh hari ini, kita bicara tentang kristologi. Saya akan bawa kepada engkau satu kepastian dan satu tuntutan, satu perintah. Pergilah kabarkan Injil. Pergilah junjung tinggi Kristus. Bukan supaya orang tahu engkau berapa hebat, supaya tahu berapa besar cinta kasih Tuhan untuk umat manusia. Karena segala kasih Allah yang tidak mungkin pernah bisa dipisahkan dari kita adalah tersimpan di dalam diri anaknya, Yesus Kristus. Amin. Segala bijaksana yang manusia boleh menemukan tentang Tuhan tersimpan di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Segala kebenaran yang kamu bisa mengerti, mengetahui, dan engkau pertahankan untuk ikut engkau mengerti sampai selama-lamanya, hanya ada di dalam pengwahyuan kepada kita melalui Yesus Kristus. Jesus is all. Jesus is the center point. Jesus is the mediator. Jesus is the contact point between temporality and eternity. Jesus is a manifestation of God in the invisible God, become visible image in the world. Yesus adalah satu-satunya pengantara, satu-satunya penebus, satu-satunya penggenap, satu-satunya penopang, satu-satunya yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, masih banyak harus saya bicarakan kepada saudara, khususnya mengenai cosmic Christ. Di alam semesta sebelum semua dicipta, Tuhan pakai Kristus menjadi arsitek. I am the architect. Besides you, when you create the whole universe. Kalimat ini muncul di dalam Amsal Sulaiman pasal 8, di mana bijaksana yang paling hakiki itu, bijaksana yang paling sumber itu berbicara, dialah yang mendesain seluruh alam semesta. Dia yang berdiri di pinggir Tuhan Allah, yaitu Kristus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Kristus adalah arsitek. Kristus adalah penopang. Kristus adalah wakil Allah. Kristus ada sesuatu image and the likeness of God yang datang untuk mewakili siapa Tuhan kita. Dan Kristus bukan secara begitu tinggi, dia merendahkan diri sampai lahir di palungan, sampai mati di atas kayu salib, sampai setelah telanjang dipaku mengganti engkau dan saya dibuang oleh Tuhan Allah, sehingga engkau dan saya boleh kembali kepada Tuhan. Saya harap ceramah sepanjang hari ini bukan saja menjadi pengertian yang kita perlu tahu, juga menjadi tantangan kita untuk mencintai Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, dan memberitakan Dia sampai ke ujung bumi. Amin. Siapa berkata, Tuhan, saya mau mengikut Tuhan Yesus seumur hidup, saya mau mencintai Dia, dan saya mau mengabarkan Dia, bersaksi bagi Kristus untuk selama-lamanya. Ada orang sedemikian? Silakan dengan hormat acungkan tangan saudara. Siapa berkata, Tuhan, saya mau menjadi saksimu, mencintai Engkau sampai selama-lamanya? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kini Tuhan memimpin, memberkati kita masing-masing. Tidak ada satu orang yang tidak mencintai Dia. Karena Paulus berkata, jika ada orang yang mengasihi Dia, orang ini diketahui oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau ada orang tidak mencintai Kristus, dia sepatutnya dijatuhkan kutukan oleh Tuhan, dijatuhkan laknat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Alangkah besarnya cinta kasih-Nya yang Tuhan simpan dan Tuhan wahyukan melalui anak-Mu yang tinggal Yesus Kristus. Berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi, berapa dalam cinta Allah di dalam Kristus, yang menjadi juru selamat, penebus, penopang, dan menjadi pengantara antara Tuhan Allah dan manusia. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyimpan dan memberkati kami,
belajar bagaimana Kristus merendahkan diri dan secara aktif merendahkan diri, akhirnya secara pasif dijunjung tinggi oleh Allah Bapa. Beri kekuatan kepada kami untuk menolak semua penawaran dari iblis yang berusaha menjadikan kami inisiator meninggikan diri, tapi akhirnya kami akan secara pasif dibuang oleh Tuhan. Tuhan, dengar doa kami. Beri kekuatan kepada kami untuk mengerti lebih mendalam tentang Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Kiranya suara manusia berhenti, suara Tuhan terus bekerja di hati manusia, sehingga kami dari tidak mengetahui menjadi mengetahui secara limpah, mengetahui secara pasti cinta kasih Yesus Kristus, sehingga kami boleh membagi-bagikan anugerah Tuhan, membagikan segala keselamatan Yesus Kristus kepada sesama yang belum mengenal Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mulai menjawab pertanyaan. Apakah Kristus ketika datang kedua kalinya masih mempunyai wujud manusia? Apakah ini artinya Yesus secara permanen kekal setelah kenaikan ke surga, memiliki dui natur, yaitu 100% manusia dan 100% Allah? Alkitab tidak mengatakan dengan pasti, tapi Alkitab berkata kepada kita, mereka dengan mata di atas badan mereka melihat Yesus naik ke surga dengan mempunyai tubuh. Sedangkan Paulus mengatakan tubuh itu ada tubuh perubahan, tubuh yang dari duniawi menjadi surgawi, tubuh dari materi menjadi rohani, tubuh dari lemah menjadi kuat, tubuh dari malu menjadi mulia, tubuh dari sementara menjadi kekal. 5 perubahan ini berarti Yesus mempunyai tubuh perubahan, tubuh surgawi, lalu dia kembali kepada Allah Bapa. Apakah tubuh itu berarti sifat manusia yang dia sudah capai kemenangan tetap berada pada dia? Saya percaya Yesus naik ke surga menjadi seorang pengantara selama-lamanya berdoa syafaat bagi kita. Dia adalah Allah sekaligus manusia yang menang. Kalau dalam Injil Yohanes dikatakan tidak ada yang pernah melihat Allah, mengapa Stefanus mengatakan melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah Stefanus benar-benar melihat Allah? Bila tidak, mengapa dia berarti berkata demikian? Apakah dia bohong? Bukan dia bohong, lu yang bohong. Kamu sendiri mengatakan Stefanus melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Engkau sendiri mengatakan yang dia lihat anak manusia. Lalu engkau mengatakan dia lihat Allah. Dia bukan lihat Allah, dia lihat anak manusia. Yang dilihat oleh manusia di dalam perjanjian lama adalah Allah yang sementara menyatakan diri di dalam keadaan seperti manusia, yaitu teofani. Teofani berarti Allah mewujudkan diri seperti manusia dan menampakkan kepada orang-orang yang dia mewahyukan. Saya percaya waktu Adam dan Hawa melihat Tuhan di dalam taman, itu yang dilihat itu adalah anak Allah pribadi kedua yang sebelum datang inkarnasi. Yang dilihat oleh Manoah, Yesus. Yang dilihat oleh Abraham, Yesus sebelum dia inkarnasi. Lalu pada waktu Yesus inkarnasi itu 33 tahun setengah, dia lahir melalui anak darah Maria, paku di atas kayu salib. Itu memang bukan sudah bisa dilihat, mempunyai daging yang bisa dijamah, yang bisa jabat tangan, yang bisa dipegang, disentuh, bisa diurapi dengan minyak narwastu. Waktu Yesus ada di dunia 33 tahun setengah. Sesudah itu dia pakai tubuh yang berubah kembali ke surga. Tuhan yang menjadi manusia, berarti sebelum menjadi manusia Yesus hanya Tuhan, dan setelah inkarnasinya menjadi Tuhan manusia. Apakah ini berarti dalam pribadi kedua Allah Tritunggal mengalami perubahan keberadaan atau kondisi? Di dalam Ibrani pasal 13, Yesus Kristus kemarin, hari ini dan selama-lamanya tidak berubah. Pengertian tidak berubah banyak diartikan oleh teolog-teolog termasuk reform, yaitu cintanya, keadilannya itu tidak berubah. Tapi kalau engkau mau mengatakan Yesus dari kekal sampai kekal tidak ada perubahan,
Karena dia tidak pernah mengalami dari Allah menjadi manusia. Nah, ini mungkin mengalami kebahayaan. Karena Alkitab mengatakan dia menjadi daging. Waktu menjadi seolah-olah mengalami perubahan. Sehingga Allah dalam kekekalan sama Allah yang berada di sementara melalui inkarnasi seolah-olah mengalami perubahan. Tapi saudara-saudara, mengenai lebih dalam lagi menyelidiki apakah dia mempunyai sifat ilahi yang tidak dicipta sebelumnya, akhirnya itu yang jadi manusia. Saya hanya mengatakan dia adalah image of God. And image of God itu dasarnya kita dicipta menjadi seperti Allah. Dan image of God di dalam kita adalah seperti dia, dicipta menurut image-nya dia. Dan image of God dalam Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Dan itu bukan seperti Allah, karena dia adalah Allah. Yesus Kristus waktu ke dunia, Alkitab menulis menjadi the visible image of the invisible God. Dia menjadi satu peta teladan yang kelihatan daripada Allah yang tidak kelihatan. Berarti itu sudah menjadi yang bisa dilihat dalam dunia ciptaan. Tapi Yesus Kristus mempunyai sifat kekekalannya, itu tidak tergantung ciptaan. Itu sebab mengenai hal ini saya percaya perlu sesuatu perdebatan, pengertian, penggalian lebih dalam lagi pada hari-hari depannya. Sementara saudara kalau mengalami kesulitan, jangan berani teruskan dengan keadaan yang kurang mendalam pikirannya. Karena setiap orang itu terbatas. Terima dulu apa yang berada di konfesi di dalam sejarah. Apakah kemanusiaan Kristus dibawa kekekalan saat naik ke surga? Jika iya, apakah kemanusiaan Kristus bersifat kekal dari semula, bukan hanya dari inkarnasi? Apakah itu sebenarnya gambar Allah yang rusak karena dosa dipulihkan menjadi gambar Kristus? Nah saudara, Kristus bukan menurut gambar Allah, dia adalah gambar Allah. Christ is the image of God. Khususnya waktu ke dunia, dia menjadi manusia, menjadi visible image of the invisible God. Sehingga kita melihat betul-betul dia adalah manusia yang mempunyai gambar Allah di dalam keadaan manusia. Sama kita dicipta menurut gambar Allah, itu beda. Karena gambar Allah dalam diri kita dicipta. Yesus Kristus, gambar Allah itu adalah Allah sendiri. Allah tidak mungkin mati jika tidak ada keterpisahan natur Yesus dalam kematiannya. Apakah artinya Allah juga bisa mati? Allah yang dilakukan Allah yang bisa mati. Alkitab mengatakan waktu Yesus mati, dia menyebut Allah dengan dua istilah. Di dalam 7 kalimat, kalimat pertama, Bapa ampunilah mereka. Kalimat ke-7, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Itu adalah anak bicara kepada yang kirim, yaitu Bapa. Tetapi kalimat keempat, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Di situ dia tidak sebut Bapakku. Jadi di situ adalah seorang manusia yang ditinggalkan oleh Allah, yang tidak lagi melihat dosa yang ditanggung oleh dia. Ini semua adalah rahasia yang paling dalam. Kalau katakan dia manusia, lalu kalimat dosa yang ditanggung oleh dia, mungkinkah manusia menanggung dosa? Mungkinkah manusia membereskan dosa manusia? Dari kuasa manusia yang terbatas, membereskan kuasa terbatas yang kumpul seluruh dunia yang bertobat, dosanya semua dipikul oleh seorang. Dari mana kuasa dia cukup menanggung dosa semua? Behold the Lamb of God. Di situ dia adalah domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Berarti dia mempunyai kuasa yang sangat besar. Hampir boleh dikatakan seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3. Roh yang diberikan adalah yang tidak terbatas. Lalu dia mengkorbankan hidup. Hidup dikorbankan, hidup yang tidak berkebinasaan. Nah, istilah hidup yang tidak berkebinasaan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa, hidup yang tidak mungkin dirusak. Ini adalah hidup Kristus pada waktu dia mati di atas salib. Dia mati sebagai Yesus yang mati, sebagai Kristus yang mati, sebagai anak Allah yang mati. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 10 khususnya, melalui kematian anaknya, bukan kematian Yesus orangnya,
bukan kematian seorang namanya Yesus. Ya, kita kalau Yesus mati bagi kita, ayat ada. Dia adalah Kristus yang mati bagi kita, ayat ada. Dia ada anak Allah yang mati bagi kita, ada. Jadi dalam hal ini misteri of Christology tidak gampang kita ungkapkan dan kita kupas satu kalimat seolah-olah semua bisa dijadikan bahasa yang bisa dimengerti 100%. Saya percaya banyak hal jauh lebih mendalam dari apa yang sudah dikupas oleh para itu bapak-bapak gereja atau para reformator. Yesus adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Manakah yang benar? Satu, hakikat manusia. Yesus adalah dua pribadi. Salah. Yesus adalah satu pribadi, tapi dua sifat. Sifat ilahi dan sifat manusia. Dua hakikat, dua pribadi. Itu ajaran salah. Kedua pribadi, satu sifat, itu juga salah. Dua pribadi, dua sifat juga salah. Satu pribadi, satu sifat juga salah. Ya, kita bukan Arianisme, kita bukan Apolinarisme, kita bukan juga akan Nestorianisme. Kita percaya orthodox, Yesus adalah satu pribadi, anak Allah yang tunggal, tapi menjadi manusia dan menjadi manusia yang sejati, sekaligus Allah, sekaligus manusia, menjadi mediator di tengah-tengah Allah dan manusia. Kejadian 3:2 dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Pertanyaan adalah, siapa yang dimaksud dengan salah satu dari kita? Menjadi seperti salah satu dari kita, mungkin itu ditunjukkan seperti Kristus yang belum jelma menjadi manusia. Pak Stephen Tong, apakah surga dan neraka benar-benar ada? Kalau tidak percaya pergi dulu, nanti pasti tahu. Jika jawaban pertanyaan tersebut dikaitkan dengan Alkitab, bagaimana Anda yakin Alkitab adalah kebenaran dan bukan buatan manusia yang dirancang sedemikian rupa? Berikan buktinya. Repot kamu ini. Kamu mau cari pertanyaan, meragukan pertanyaan kedua. Sampai mati engkau tidak bisa mengerti perkataan. Kalau itu dari Alkitab, buktikan Alkitab dulu. Kalau saya buktikan Alkitab, kenapa kamu berani buktikan Alkitab? Tidak habis-habis. Jadi ini semua dasarnya cuma satu. Kamu percaya Allah itu hidup tak? Kalau engkau percaya Allah itu hidup, saya tanya kedua, kamu percaya Allah itu jujur dan setia tak? Kalau engkau percaya Allah itu jujur dan setia, saya jawab, kenapa? Engkau hanya bisa jawab, yang tidak ada bukan Allah. Allah pasti ada. Yang ada dan Allah pasti jujur. Kalau tidak jujur bukan Allah. Yang jujur pasti hidup. Kalau dia tidak hidup berarti Allah bisa mati. Itu bukan Allah. The living God is the eternal God, and eternal God is the true God, and the true God must be an honest God. Allah yang ada, Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh jujur, Allah yang setia, Allah yang mampu berbicara kepada manusia. Baru itu Allah yang sesungguhnya. So you believe in God, you believe in the only true, faithful, and real God. Kalau tidak, engkau orang ateis. Percaya Allah itu ada, tidak perlu kekuatan banyak. Karena sampai hari ini lebih 90% yang dites di Amerika. Are you an atheist? No. You believe God? Yes. Can you prove Him? No. What you believe? Because I believe. Manusia dicipta oleh Allah untuk Allah sendiri. Jadi manusia dicipta untuk percaya kepada Allah. Tidak mungkin disangkal oleh siapapun. Orang ateis pun waktu mengatakan tidak ada Allah, dia sedang menyebut nama Allah. Ya, supaya engkau bilang, biar istri saya mati saja. Istrimu dengar kok, engkau mengenal kalimat itu. Waktu engkau mengatakan biar istri mati saja, berarti engkau mengakui Allah masih hidup. Orang mengatakan tidak ada Allah, yang tanya lagi kepada dia, yang tidak ada itu siapa? Yaitu Allah yang ada. Tapi engkau mengharap dia tidak ada, maka engkau mengatakan tidak ada Allah. Mungkin engkau mesti lebih jujur, mudah-mudahan tidak ada Allah. Tapi engkau tidak berani mengatakan mudah-mudahan. Engkau mengatakan tidak ada Allah, untuk membius hati nuranimu yang tidak mau percaya ada Allah. Nah, saudara-saudara,
Maka Allah itu ada tidak? Pasti ada. Surga ada, ada. Neraka ada, ada. Jawab dari mana? Dari wahyu Tuhan. Kenapa wahyu Tuhan? Karena Allah yang hidup, yang benar, Allah yang sempurna. Allah itu tidak berani, tidak pernah, dan tidak mungkin bohong. The God who is not a liar, who reveal us everything that we can know in the Bible. Sehingga ada. Saudara-saudara, bagaimana kita membuktikan Allah itu jujur? Nah, sebenarnya kalau engkau mempunyai pikiran yang paling dasar, yang disebut kebenaran itu, kalau tidak ada, kenapa kita cari kebenaran? Kalau kita berani mencari kebenaran, kita yakin kebenaran itu ada, dan engkau percaya kebenaran itu ada, hanya kemungkinan kedua jalan. Kebenaran itu hidup atau mati. Kalau kebenaran itu mati, apa yang disebut kebenaran itu bisa mati? Kebenaran itu menghidupkan manusia. Bagaimana sendiri bisa mematikan diri? Maksudnya apa kebenaran menghidupkan manusia? Manusia hidup kalau tidak ada kebenaran, hidupnya tidak ada arti. Jurus saya berjuang, saya cari kebenaran, saya tahu hidup berarti, dan saya mau mencari arti sesungguhnya hidup arti apa. Baru saya berjuang terus. Itu berarti you unconsciously, or you subconsciously, or you in your conscience, you believe there is God, there is truth, and the God and the truth must be living one. Engkau percaya adalah Allah, engkau percaya ada kebenaran, dan engkau secara tidak sadar di hati nurani sedalam-dalamnya engkau sudah terima Allah yang ada pasti Allah yang hidup. Mengapa percaya Allah yang mati? Yang Allah yang bisa mati itu Allah apa? Mungkinkah Allah itu mati? Itu semua self-contradictory. Sehingga waktu engkau secara tidak sadar mengatakan Allah, engkau sudah tahu dia hidup, tahu dia benar, dan tahu dia kalau betul-betul ada Allah yang hidup, dia tidak mungkin bohong kita lalu mengatakan hal yang tidak-tidak. Sudah, itu satu very basic natural demand in our conscious. Satu kemampuan untuk menuntut yang paling dasar, yang paling sederhana, dan paling prinsipil di dalam hati setiap orang. Kita tahu Allah itu hidup. Kita tahu surga dan neraka itu ada. Bukan karena bukti logika yang kuat, tapi tuntutan hati nurani yang paling dasar, paling prinsipil, dan paling penting. Kita mengetahui pasti harus ada. Dikatakan Yeremia 33 ayat 17 sampai 22, Tuhan berjanji bahwa yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya adalah keturunan Daud. Sedangkan yang akan menjadi iman untuk selama-lamanya adalah keturunan Lewi. Sedangkan Yesus bukanlah keturunan Lewi. Apakah berarti perjanjian ini batal? Justru tidak. Karena Tuhan memberikan satu exception. Dan exception ini dicari asal usulnya dari sebelum ada Lewi, sebelum ada Yuda. Tadi saya sudah bicara tentang kemungkinan dua. Orang Lewi tidak bisa semua jadi imam, kecuali keturunan dari Harun. Dan keturunan Harun sampai pada zaman raja-raja disempitkan lagi keturunan daripada Saduk. Keturunan Saduk di dalam itu arus daripada Harun, dia suku Lewi, dari Lewi ke Harun, Harun ke Saduk, dari Saduk baru menjadi imam. Kalau tidak ada tiga ikatan ini, meskipun engkau keturunan Lewi juga tidak bisa jadi imam. Dan Yesus memang sudah mengikut ini. Sulitnya keturunan dari Yehuda, Yehuda keturunan daripada Daud, keturunan Daud baru jadi Mesias. Yesus dua-dua sasaran. Dia keturunan Yehuda, betul. Dia keturunan Daud, betul. Dan kalau dia keturunan Yehuda dan Daud, dia bisa jadi raja. Tetapi kalau menjadi dua-dua tidak mungkin. Dan kalau tidak mungkin berarti batal janji Tuhan. Tidak. Karena apa? Sudah ditemukan khususnya di Ibrani ada satu loncatan. Loncat itu melampaui kedua suku. Dari mana ayatnya? Ayat adalah sudah ditemukan pada zamannya Abraham. Tuhan berkata, kamu Mesias akan menjadi Mesias seperti seorang imam dari Allah yang maha tinggi di dalam zaman Abraham. Abraham waktu dia hidup di dunia sudah melahirkan Ishak belum? Masih belum meninggalkan dunia. Sudah ada Ishak, anaknya kok. Sudah melahirkan Yakub belum? Sudah melahirkan 12 suku belum? Belum. Jadi pada waktu
Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan 12 suku, dan di antara 20 suku satu namanya Lewi melahirkan Harun. Waktu Lewi terus melahirkan sampai Harun, itu sudah beratus-ratus tahun. Abraham lebih duluan 430 tahun daripada waktu orang Israel dikeluarkan oleh Tuhan daripada tanah Mesir di bawahnya Firaun. Jadi 430 years before Israel came out from Egypt, waktu itu Abraham sudah mendapat janji. Dan janji itu satu kalimat yang penting, engkau akan menjadi imam seperti derajatnya Melkisedek. Saya tanya, Melkisedek imam Allah enggak? Semua menjawab, Melkisedek imam punya Allah enggak? Tidak bisa jawab. Melkisedek itu nabi? Bukan. Melkisedek itu raja? Iya. Melkisedek itu imam? Iya. Melkisedek merangkap raja dan imam semua. Melkisedek merangkap raja dan imam. Di dalam seluruh kitab suci, khususnya silsilah dari perjanjian lama, tidak ada orang yang sekaligus boleh menjadi raja dengan waktu yang sama juga menjadi imam. Karena itu tidak diizinkan. Yang raja mesti dari para suku Yehuda, yang imam mesti dari suku Lewi. Tetapi kenapa Melkisedek Raja Salem adalah imam dari para Allah yang maha tinggi? Karena waktu itu belum ada 12 suku, belum ada perbedaan daripada Lewi sama daripada Yehuda. Sekarang dengar kalimat di bawah ini. Waktu Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek, waktu itu saya tanya, Lewi di mana? Yehuda di mana? Belum ada, bukan? Tapi Alkitab bilang ada. Ya, waktu itu Harun ada di dalam pinggangnya. Berada Harun itu berada di dalam arus hidup orang-orang yang diturunkan melalui Abraham. Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan akan Yakub, Yakub melahirkan 12 suku. Di antara 20 suku ada suku raja Yehuda, suku imam yaitu Lewi. Dua-dua itu di situ. Sehingga pada waktu Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek, di situ Lewi ikut memberi persembahan kepada Melkisedek. Dengan kalimat ini berarti Yesus yang akan dilahirkan melalui Lewi sama Melkisedek besar mana? Lewi sama Melkisedek besar mana? Melkisedek non? Melkisedek menerima persembahan dari Abraham. Abraham lebih besar dari Ishak, lebih besar dari Yakub, lebih besar dari Lewi, lebih besar dari Yudas. Pada waktu dia tunduk kepada dia, berarti yang menjadi raja, yang menjadi imam dua-dua tunduk kepada ini. Karena ini betul-betul raja. Raja apa? Raja Salem. Imam, imam apa? Imam Allah tertinggi. Kalau dia imam Allah tertinggi, dan ini imam-imam yang akan datang besok, akan datang satu persatu diwakili oleh orang tuanya, bertunduk kepada imam ini, maka Yesus akan menjadi imam menurut suku Lewi atau menurut Melkisedek? Menurut status Melkisedek. So Jesus is as level as Melkisedek, which is higher than all the descendants of the Harun, the descendant of Levi tribes. Semua keturunan Harun, keturunan daripada Lewi, semua itu kecil. Karena nenek mereka menyembah di dalam pinggangnya Abraham, berbakti kepada Melkisedek yang lebih tinggi dari Abraham. Melkisedek lebih tinggi dari Abraham, Abraham lebih tinggi daripada Ishak, Ishak lebih tinggi dari Yakub, Yakub lebih tinggi dari Lewi, Yakub lebih tinggi dari Yehuda. Sehingga keturunan Lewi yang menjadi imam, keturunan daripada Yehuda yang menjadi raja, semua itu tunduk kepada Melkisedek yang lebih tinggi daripada Abraham pun. Itu sebab waktu Yesus berkata, Tuhan berkata kepadaku, aku jadikan engkau imam seperti tingkatan Melkisedek. Berarti engkau tidak usah mengikuti keturunan itu menjadi keturunan suku Lewi baru bisa menjadi imam. Karena tingkatmu ada langsung cecer dengan Melkisedek. Itu sebab kenapa Yesus boleh menjadi imam
sekaligus boleh menjadi raja. Karena dia melampaui dua suku itu. Yesus Kristus adalah sendirinya firman, maka dia lebih tinggi dari nabi. Yesus sendiri adalah seperti Melkisedek, maka dia lebih tinggi daripada orang-orang Levi. Yesus Kristus adalah hidup, sumber hidup, maka dia lebih tinggi dari semua hidup. Itu sebab when Jesus as a king, dengan kedudukan office of king, dia memerintah segala sesuatu. Dia pernah menyatakan lebih tinggi dari laut. Dia mengatakan laut, tenanglah, tenang. Angin, berhentilah, berhenti. Orang kusta, bersihlah, bersih. Orang mati, bangkitlah, mereka bangkit. He's the master of all. He's the king. Betul-betul dia raja. Dan Yesus ada imam. Karena apa? Dia betul-betul menanggung dosa semua. Bukan sadar dia sendiri perlu dilahirkan di keluarga imam. Dia melampaui sebagai Melkisedek. Dan dia sendiri tidak pernah minta orang lain tanggung dosa dia. Dia mengkorbankan diri mengganti orang berdosa. Dan dia sendiri juga menjadi korban itu, mati menjadi pengganti. Jadi Yesus lebih tinggi daripada semua imam. Dan Yesus adalah lebih tinggi daripada semua nabi. Karena apa? Nabi-nabi perlu mengerti firman baru bisa bicara. Nabi-nabi perlu diberikan Roh Kudus untuk memberikan pengertian nubuat apa. Sedangkan Yesus Kristus tidak perlu firman, karena Yesus Kristus sendiri adalah firman yang menjadi daging. So he is a priest of priests. He is the king of kings. And he is apalagi the prophet of prophets. Bukan saja dia raja di atas raja, bukan saja dia Tuhan di atas skala pertuhan. Yesus ada imam di atas imam, Yesus ada nabi di atas skala nabi, Yesus ada raja di atas skala raja. Semua berada di dalam diri Yesus Kristus. Saya jawab satu lagi, lalu saya selesaikan. Bagaimana Yesus Kristus yang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, berkehendak, berkeperasaan, maha tahu, namun tidak memiliki seluruh pengetahuan dan waktu yang bersamaan. Di dalam waktu yang bersamaan dia ada keterbatasan, di samping dia mempunyai keadaan tidak keterbatasan. Nah saudara-saudara, waktu Yesus menjadi manusia secara sifat ilahi, dia tetap omnipotent dan omnipresence. Yesus yang sementara menjadi manusia, sifat ilahinya tetap maha kuasa dan maha ada. Dan pengetahuan dia melalui proses sehingga dia ada pertambahan, pertumbuhan yang memerlukan di dalam melampaui waktu, sementara di dalam ikatan waktu. Sehingga dia mengatakan, selain Bapa tidak ada yang tahu. Artinya sebagai manusia, saya sementara dibungkus, ditahan di dalam pengetahuan yang terbatas. Tapi kalau dia bersifat ilahi, dia tahu semua. Ini satu rahasia yang besar sekali. Bagaimana melihat kaitan keberadaan gerakan reform Injili di dalam sejarah, dilihat dari kristologi reform. Sejauh apakah kita melihat kaitan keberadaan kristologi reform di dalam ilmu yang kita pelajari? Ilmu apa sih yang kau pelajari? Kau belajar ilmu filsafat atau engkau belajar medical atau apa? Saya punya anak belajar ilmu fisika, belajar filsafat, belajar matematika, belajar komputer. Jadi waktu dia sebelum umur 24, dia sudah menguasai 4 bidang. Salah satu yang paling sulit, fisika. Akhirnya pada waktu dia umur 30-an, dia bergelar doktor PhD di dalam fisika. Dan dia 4 itu saya anjurkan, belajar pilih 1-2 saja, jangan sampai 4 jebol, kamu tidak bisa lulus. Akhirnya lulus dengan 4-4-nya angka yang tinggi sekali dan memecahkan rekor orang Asia di Amerika. Sekolah universitas sekaligus dapat 4 major, 4 lolos dengan angka yang sangat tinggi. Sehingga saya mengetahui kita kalau belajar ilmu, kita boleh mentaklukkan ilmu ke dalam bahwa iman kekristenan. Sehingga dia menjadi seorang fisika. Dia tidak mau sekolah teologi. Dia bilang, saya tidak mau dicap orang tidak tahu apa-apa jadi pendeta. Saya mengetahui yang paling sulit, baru saya serahkan diri menjadi pendeta. Dan kalau dia mau mendapat gelar doktor teologi, dia pindah ke Belanda cepat-cepat. Dia tidak. Saya mau paling sulit bikin sampai selesai di Westminster. Bertahun.
kurang cepat, tidak apa-apa. Pokoknya saya tidak ada kesan sampai orang lain. Saya pelarian. Saya mau enak, mau cepat, terus mau jadi. Saya mau memberikan sesuatu, membayar harga yang paling sulit untuk memperoleh. Ini anak saya. Sehingga kalau dia sudah belajar semua yang paling sulit, masih pertahankan iman Kristen, saya salut. Karena dia bukan orang yang sembarangan percaya Yesus Kristus. Saya adalah seorang yang tidak mempunyai kesempatan belajar tinggi seperti dia. Tapi saya adalah seorang yang tidak mau kalah sama siapapun. Belajar apapun tuntas dan akhirnya taklukkan ke bawah Tuhan Allah. Saya belajar filsafat bukan untuk sombong, untuk membuktikan filsafat itu lebih rendah dari firman Tuhan. Saya belajar apologetika, teologi, belajar kitab suci, semua bukan membanggakan saya hebat. Saya mau tuntas mengetahui sebenarnya firman Tuhan berapa dalam adanya. Dan ini saya kira sudah turun kepada anak saya dan juga turun kepada banyak rekan-rekan saya di sini yang sudah belajar dengan semangat seperti ini. Apa itu firman? Yaitu perkataan-perkataan hidup dari Allah yang menghembus. Waktu engkau bicara, saudara, ada S-U-D-A-R-A, darah. Itu sebagai isinya. Tapi waktu engkau napas dulu. Lalu engkau hembus. Waktu hembus, suara itu keluar. Waktu suara itu keluar, mengandung bahasa. Bahasa keluar, mengandung makna. Makna keluar, mengandung pengertian logika yang berada di dalam ilmu bahasa. Jadi ini in sound there is language. In language there is meaning. In meaning there is the word. In word there is the life of God. Jadi semuanya kaitan satu. Saya sekarang tidak ada waktu untuk menceramahkan yang detail seperti itu. Setiap kali engkau mengatakan sesuatu pasti ada artinya. Kalau ada arti jangan ngomong. Kalau ada arti dalam, ngomong boleh keras. Arti yang tidak ada apa-apa, omong dengan keras, bikin pendidikan gagal. Kalau satu hal yang kecil sekali, engkau lagi marah sama anak-anak, yang kecil jangan dimarahi dengan suara keras. Aduh, kayak gini, nggak usah pentingkan. Kayak gini kok kau pentingkan? Padahal soal kecil, engkau suaranya keras seperti guntur. Dia punya konsep salah. Kecil-kecil pentingnya kayak begini. Besok yang penting dia tidak pentingkan. Yang tidak penting dia pentingkan. Karena pendidikanmu salah. Itu sebab saudara-saudara, kalau anakmu berbeda pendapat, engkau lihat yang dibedakan apa, perlu dipentingkan atau tidak, perlu tekan atau tidak. Yang kecil-kecilkan, yang besar-besarkan, relatif, atur secara relatif. Yang mutlak, pakai semangat mutlak untuk membereskan. Ini semua prinsip yang penting. Apa Allah menciptakan dengan firman? Apa itu firman? Anjur perkataan Allah yang bermakna. Lalu dia menghembuskan pakai roh. Sehingga by the breathing, dengan menghembuskan pakai roh, itu menjadi inspirasi kepada manusia. Dan apa artinya Allah mencipta dengan firman? Allah memakai firman menjadi pengantara, menyatakan kuasa ciptaannya. Dengan kalimat di bawah ini. Waktu Allah mempunyai keinginan diutarakan dengan firman. Dan keinginan digenapi dengan kuasa. God expresses His will in His word. And God accomplishes His will in His power. Dengan suara Allah menyatakan apa yang dia mau katakan. Dengan napas engkau berbicara kepada orang lain. Tapi dengan kekuatan engkau akan mewujudkan apa yang engkau inginkan. Jadi the word of God manifests the will of God. And the Spirit of God accomplishes the will of God. Dengar baik-baiknya. Kata Tuhan mengutarakan kemauannya. Kuasa Tuhan menggenapi kemauannya. Semua 1, 2, 3. Kata Tuhan mengutarakan kemauannya. Kuasa Tuhan menggenapi kemauannya. Semua. Kuasa Tuhan menggenapi kemauannya. The power of God accomplishes what He will. The word of God expresses what He will. Allah mengatakan adalah, kalimat yang keluar, keinginan supaya ada muncul, maka adalah, kuasanya langsung cecer. Kenapa?
tidak ada satu kalimat keluar dari mulut Allah yang tidak mengandung kuasa. Ini tercantum di kitab. Not even one word from God's mouth does not contain the power of God. So the word of God go well, the power of God follows. The word of God expresses His will, the power of God accomplishes His will. Ini cara Tuhan berkata. Dia mengatakan ada, maka ada. Dia perintahkan jadi, maka jadi. Dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Berarti dengan kalimat dia mengutarakan kemauannya, dan dengan kuasa dia menggenapi kemauan itu. Maka dia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Artinya ini, apakah dalam Yohanes 1 itu hanya bahasa, serta ketika menyatakan firman telah menjadi daging. Firman sebelum menjadi daging adalah kebenaran di dalam diri Allah. Waktu Allah mencipta, dia mengutarakan firman, dan firman itu menjadi perantara. Melalui firman segala sesuatu dicipta. Berarti Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta. Bahkan secara pencipta dia perancang. Karena I am the architect in the time when you created heaven and earth. Aku adalah arsitekmu, ya Allah, pada waktu engkau menciptakan bumi dan langit. Yang merancang siapa? Yang merancang Yesus Kristus. Maka Paulus mengatakan, He is our wisdom. Yesus begitu bijaksana. Yang dirancang tidak pernah satu hal yang tidak beres. Sudah mengetahui ya, dalam bentuk yang materi yang paling tipis, paling sederhana di dalam fisika, mencapai kekuatan protektif sendiri yang paling kuat itu apa? Sudah dihitung sama ahli biologi, ahli matematika. Akhirnya menemukan satu bentuk yang namanya curve, dan curve-nya ini ada dalilnya. Saya gambar di sini, saudara lihat. Kalau engkau bisa bikin sesuatu bentuk ya yang sangat teratur dengan berapa derajat, lalu mulai menyusun ke berapa derajat, akhirnya bentuk ini menjadi kekuatan yang paling besar. Ya, kalau engkau pakai gini, bahannya lebih banyak, tidak kuat. Tapi kalau gini bentuknya bahannya sedikit, lebih kuat. Dan kalau ini tipis sekali, lebih kuat daripada ini yang tebal sekali. Karena di sini ada banyak titik kelemahan. Pukul dari sini langsung peok gini, pukul dari sini langsung peok begini, pukul dari peok begini. Kalau yang di sini begini pukul, dia akan lari kekuatan kepada seluruhnya, akan tarik kembali. Dengan begini akhirnya ditemukan yang paling kuat itu apa? Telur ayam. Saudara jangan menghina telur ayam. Ayam itu arsitek. Dia bisa bikin bentuk yang paling kuat, paling bahan sedikit, paling hemat, paling tipis, tapi kekuatan luar biasa. Engkau kalau kekuatan seperti Muhammad Ali, tanganmu besar, coba engkau pegang satu telur ayam dengan 5 tangan perkes, dia bisa pecah. Nanti pulang coba ya, paling banyak pecah cuci tangan lah. Lalu telurnya itu dimasak gitu. Telur ayam yang begitu kecil, engkau pakai tangan memerkes, coba bikin pecah, tidak bisa. Nah ini akhirnya dipakai untuk menjadi apa? VW. VW kalau tabrak itu ya, akhirnya dia sedikit lubang, ini kuatnya luar biasa. Mobil yang lain langsung patah jadi tua peok, tidak karu-karuan. Makanya saya bukan agen VW ya. Karena engkau beli VW, tidak ada VW, tidak ada hubungan, saya tidak untung apapun. Nah saya cuma kasih tahu, the curve in the mobil like this is based on the architecture of God. Allah memakai bijaksana membuat alam semesta. Betul-betul bijaksana itu Kristus. Karena yang dicipta itu semua bijaksananya luar biasa. Suara manusia keluar daripada satu box namanya resonance box, di mana di belakangnya hidung dan tenggorokan. Di situ ada satu tempat vakum, tempat kosong untuk resonance box. Sehingga engkau beri kecil, halo, seluruh orkestra ditutup oleh suara satu orang seperti Pavarotti. Sudah tahu dah Pavarotti sampai sekarang banyak orang tahu dia dah bisa baca not balok. Dia mempunyai bakat musik luar biasa, tetapi natural, bukan akademik. Dia kalau belajar balok pasti dah lulus. Tapi dia begitu dengar lalu nyanyi bagusnya luar biasa. Lalu semua yang dia dengar bisa hafal. Akhirnya satu buku dia terus nyanyi sampai habis, bisa hafal. Suruh dia baca, dah tahu di mana sekarang.
Nah saudara-saudara, ini namanya bakat karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan mengandung bijaksana, melampaui dari kemungkinan manusia memikir dan mengerti secara logika. Nah saudara-saudara, pada waktu ayam melahirkan, dia tidak belajar ini, tapi Tuhan telah memberikan sesuatu jenius, keayaman kepada dia. Jadi ayam-ayam semua jenius. Waktu melahirkan telur dia bisa sehingga bentuknya gini. Kalau langsung keluar bola pingpong, ya. Pelan-pelan keluar bentuk telur. Dan dia sudah dikasih bijaksana sama Tuhan karena ada arsitek di dalam keayaman itu, ya. Sifat keayaman itu bikin dia ayam. Sifat kebebean jadikan dia bebek, ya. Itu akhirnya sudah jadi begini. Baru manusia belajar bagaimana bikin bentuk yang paling sederhana, paling sedikit, paling hemat tapi paling kuat. Akhirnya menemukan mobil VW. Saudara lihat itu ikan modelnya, semua adalah menjadi contoh kita bikin kapal terbang, bikin mobil. Kapal terbang begini. Sekarang kapal terbang semua lihat dulu saya begini. Sekarang gini kan. Sudah lihat enggak? Sekarang kapal terbang saya begini. Ternyata dibengkokkan sedikit begini. Itu alurnya angin lewat bikin dia stabil luar biasa. Bukan saja stabil luar biasa, hemat bensin kira-kira 25%. Hanya begini toh. Nah, ini semua belajar dari bebek. Dari bebek ekornya belakang gini sedikit, ya. Lalu kepalanya begini. Angsa kalau terbang itu biasanya kepalanya jadi begini. Tapi sudah turun dia berubah menjadi begini. Kalau terbang ini dulu, kenapa? Aerodinamik, ya. Kalau ini kalau seluruh anginnya lu adul ke situ, dia bisa cepat. Kalau gini terus, wah sini sakit. Bukan sadar sakit, kotanya parau. Malamnya nggak bisa tidur, tuh ini capek setengah mati. Nah, ikan juga begini. Ikan waktu dia berenang, Tuhan bikin dia mulutnya begini. Lalu ini sisinya gini, ini gini. Ini untuk putar-putar, ini untuk naik turun. Lalu ini untuk dia punya arah. Semua itu arsitek yang luar biasa. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui apa? Firman-Nya. Melalui apa? Bijaksananya. Itu ada arsitek Tuhan sebelum dunia jadi. Semua kitab suci mempunyai arti sungguh-sungguh. Sebenarnya seorang namanya Leonardo da Vinci, tahu ya? Bukan toko mebel antik ya. Leonardo da Vinci umur 2 masih berada di ayunan. Mamanya pergi, dia sendiri lihat kanan dia kan mendarat seekor burung besar, turun menghinggap kepada dia, lalu mau cucut mata dia. Dia pakai tangan tangkis, ternyata akhirnya terbang. Sudah terbang, dia mulai pikir, kok bisa terbang ya? Saya kok manusia tidak bisa terbang? Lalu kenapa burung bisa terbang? Mulai umur 2 pikir bagaimana menciptakan kapal terbang. Itu Leonardo. Kalau kamu lihat burung dari nangis, kenapa? Takut ngengenya kena bajumu. Kalau dia enggak, dia tidak perlu ngenge, nangenge. Lu kok bisa terbang? Gua pikir akhirnya jadi jenius. Jadi jenius sama tidak jenius cuma beda apa? Takut di ngenge atau tidak, gitu aja. Kalau ini takut tidak jadi. Silakan bebek ngenge, silakan saya usir kamu, saya pikir tentang kamu. Akhirnya jadi. Tuhan itu begitu bijaksana menciptakan segala sesuatu. Amin.
Tuhan.